Pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la bin Husain bin Farrah ini dikuatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, yakni ketika ada sosok hantu yang dikisahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu banyak sekali, ada beberapa mitos, ya, ada beberapa mitos tentang sosok hantu yang disebut Ghailan. Itu sampai kepada telinganya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, akhirnya beliau berkata, ya, di sini dikatakan innal Ghailan dzukiru inda Umar bin Khattab. Ada beberapa hantu yang disebutkan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqal, maka beliau menanggapi tentang mitos-mitos hantu tersebut. Inna ahadan la yastati'u an yatahawwala an suratihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan pernah bisa merubah bentuk yang telah Allah ciptakan untuknya. Walakinna minhum sahara kasaharatikum. Tetapi di antara bangsa jin terdapat penyihir-penyihir, sebagaimana di antara kalian juga ada yang namanya penyihir atau dukun. Nah, penyihir-penyihir dari bangsa jin inilah yang disebut sebagai Ghailan. Bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya namanya al-ghaul. Ada jin, ya, bentuk jenis jin yang namanya jinnya itu adalah al-ghaul. Ghaul jamaknya Ghailan. Ya, itu adalah penyihir-penyihir dari bangsa jin yang dalam kitabnya Ibnu Battal Syarah Sahih Bukhari bentuknya itu seperti burung hantu. Yang menurut kepercayaan orang Arab, jin-jin yang bentuknya itu menyerupai burung hantu tersebut sukanya apa? Sukanya menyesatkan manusia dari jalannya, menyesatkan manusia ke tengah-tengah padang pasir, ya, khususnya yang mereka itu sedang bersafar. Itu di Arab ada, ya, bahkan sudah ada di zamannya Umar bin Khattab. Di zaman Nabi SAW juga sudah ada yang namanya ghaul, penyihir-penyihir dari bangsa jin. Di Indonesia ada banyak, bahkan sempat viral beberapa tahun yang lalu. Ada bis yang sedang apa? Sedang melaju di jalanan, tiba-tiba nyasar di tengah hutan. Siapa yang mindahin? Dan tidak ada bekas sama sekali bis tersebut menerobos dari jalurnya. Biasanya kalau bis itu oleng atau keluar dari jalur, dari ruas jalan, pasti kan ada bekas-bekasnya, tanaman pada rusak atau mungkin jalannya itu ada bekas bannya. Tapi itu tiba-tiba ada di tengah hutan yang dikelilingi oleh pohon-pohon, dan pohonnya tidak ada yang rusak sama sekali. Siapa yang mindahin? Tentu jin. Malaikat ngapain mindahin bis? Itu jin, ulah jin. Apa jin bisa mindah-mindah bis, mindah-mindah barang? Bisa. Jelas kok disebutkan dalam Al-Quran di surat An-Naml ayat 39. Ya, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Allah yang ngabarkan, mengingatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwasanya dulu di zaman kepemimpinan kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, Ifrit pernah menawar-nawarkan dirinya sendiri kepada rajanya, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam.
Untuk apa? Untuk mengemban tugas memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dari negeri Yaman ke negeri Syam, negeri Sabah kepada negerinya Nabi Sulaiman alaihi salam. Sabah itu letaknya di mana? Di Yaman. Dalam tafsir yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullahu taala dijelaskan jarak antara negeri Sabah, yakni negerinya Ratu Bilqis, ke negeri Palestina atau Syam di kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salam, di era itu ya umumnya itu membutuhkan waktu 4 bulan. 2 hari untuk berangkat ke Sabah, 2 bulan untuk pergi ke Sabah, 2 bulan lagi untuk pulang ke Syam. 4 bulan. Tapi Ifrit diberikan kemampuan Allah Azza wa Jalla untuk apa? Memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman alaihi salam beranjak dari tempat duduknya. Subhanallah. Sangat cepat, lebih cepat daripada ekspedisi pengiriman di zaman ini sebelum beranjak dari tempat duduknya. Ini menunjukkan dalil yang nyata bahwasanya jin bisa memindah-mindahkan barang, apalagi memindahkan bis, apalagi memindahkan paku, jarum, pecahan kaca, racun, ya, dari tempat tukang sihir untuk masuk ke dalam tubuh korban-korban santet, tentu dengan ritual-ritual setan yang penuh dengan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan-kejahatan tukang sihir. Ini sekilas tentang yang namanya ghaul. Ya, apa tadi? Al-ghaul, yakni penyihir dari bangsa jin.